bahasa Sunda ya. Oh, ternyata ibunya orang Sunda. Lengkuas itu katanya dibilangnya laja, Ibu. Jangan lupa tonton terus Bumbu Dapur Yasinta TV jam 11 siang setiap hari Sabtu. Sampai ketemu minggu depan dalam acara yang sama tapi resepnya yang beda. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa habibi rabbil alamin wa sayyidil ghurril muhajjalin wa ala ikhwanihin nabiyyin wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzubika min hali ahli nar. Amma ba'du, pemirsa Risalah Iman dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita anugerah yang begitu banyak, nikmat yang begitu banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat bisa masuk kembali di bulan Muharram, bulan yang merupakan awal tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bisa mensyukuri nikmat-nikmatnya, sehingga semakin ditambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajarannya, menerapkan syariatnya, dengan harapan kelak mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa El Sinta dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah masuk pada bulan Muharram, bulan di mana kita mengingat kembali sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah perubahan tonggak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah menuju Madinah. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Rasulullah gagal berdakwah di Makkah. Bukan karena Rasulullah ingin melarikan diri dari intimidasi, penganiayaan, kejaran dari orang-orang kafir Quraisy. Bukan karena Rasulullah seorang pengecut yang kemudian takut terhadap musuh-musuh Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah figur seorang pemberani, seorang pemimpin yang menjadi panutan dari orang-orang yang dipimpinnya. Rasulullah tidak pernah merasa takut demi dakwah Islam ini. Suatu ketika orang-orang kafir Quraisy datang kepada Abu Thalib
menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak langsung datang kepada Rasulullah. Datang kepada Abu Thalib, mengatakan kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, apa yang diinginkan oleh keponakanmu itu? Apakah dia menginginkan harta? Maka kita akan mengumpulkan semua harta kita berikan kepada dia sehingga dia menjadi orang yang paling kaya di antara kita. Ataukah dia menginginkan jabatan sehingga kemudian kita jadikan dia orang yang paling tinggi jabatannya di antara kita? Ataukah dia menginginkan wanita? Kita akan pilihkan wanita yang paling cantik sehingga kemudian dia mempersuntingnya, menikahinya. Yang penting dia meninggalkan dakwah Islam ini." Maka kemudian disampaikan tawaran orang-orang kafir Quraisy ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kemudian didengarkan oleh Rasulullah, maka kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Thalib, "Wallahi ya ammi, law wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal din ma taraktuhu hatta yudhhirahu Allah au ahlika dunahu." Demi Allah wahai paman, kalau seandainya mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku, meletakkan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini, maka niscaya tidak akan pernah aku tinggalkan sampai Allah menunjukkan kebenaran dakwah ini atau aku meninggal dunia karenanya. Pemirsa El Sinta, sungguh luar biasa apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan keberanian beliau, menunjukkan ketegaran beliau, menunjukkan ketegasan beliau. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini setelah iklan yang berikut ini. Pemirsa El Sinta yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, masih dalam risalah iman. Kita tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang berani, orang yang tegas, tidak akan pernah mundur selangkah pun dari dakwah Islam ini. Berani untuk berkorban nyawa, jiwa dan raganya karena dakwah Islam ini. Karenanya hijrahnya Rasulullah bukan karena beliau takut, tapi beliaulah sendiri yang mengatakan, "Umirtu biqaryatin ta'kulul qura wa hiya thayyibah." Saya diperintahkan untuk hijrah ke satu daerah, dan daerah itu akan memangsa daerah-daerah yang lainnya. Daerah tersebut adalah Thayyibah, nama lain dari kota Madinah. Jadi Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa saya diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrahnya tidak kemudian dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya. Hijrahnya Rasulullah belakangan, tidak kemudian Rasulullah lebih dahulu hijrah kemudian meninggalkan sahabat-sahabatnya. Bahkan sahabat-sahabat yang pemberani, Umar bin Khattab, Hamzah juga lebih dahulu meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggallah Rasulullah dengan beberapa orang sahabat, di antaranya Abu Bakar, Ali, dan beberapa sahabat yang lainnya. Setelah kemudian Rasulullah mendapatkan perintah untuk hijrah, barulah kemudian beliau hijrah. Pemirsa El Sinta yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrahnya Rasulullah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di rumahnya, dan ketika itu beliau mengatakan kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, tidurlah di tempat tidurku, pakailah selimutku, maka tidak akan pernah engkau mendapatkan bahaya sedikit pun." Sayyidina Ali, karena itu adalah perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun kemudian mentaatinya. Beliau pun kemudian bertawakal dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah Ta'ala. Sungguh luar biasa pengorbanan Sayyidina Ali.
Kalau seandainya orang tidak punya tawakal yang tinggi, pasti dia akan takut untuk tidur di tempat dan pakai selimut orang yang sedang dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi ingat, ketika Rasulullah SAW ingin meninggalkan Sayyidina Ali, beliau mengatakan kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, ada orang-orang kafir Quraisy yang sebelumnya menitipkan barangnya kepada saya. Ada si fulan menitipkan barang ini, si fulan menitipkan barang ini. Maka nanti ketika pagi hari berikan titipan ini kepada mereka." Sungguh luar biasa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang titipan dari kaum kafir Quraisy, orang-orang yang ingin membunuhnya, masih diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan minta untuk dikembalikan oleh Sayyidina Ali. Itulah figur seorang yang amanah. Seorang yang mengemban amanah dengan begitu jujurnya, karena itu adalah milik orang lain, bukan milik dia. Padahal Rasulullah sedang diburu oleh orang-orang kafir Quraisy untuk dibunuhnya, tapi Rasulullah masih memberikan amanah itu kepada mereka yang menitipkan barang tersebut kepada Rasulullah. Keluarlah Rasulullah SAW dari rumahnya. Tidak ada seorang pun yang melihatnya. Beliau membaca surat Yasin dari awal surat Yasin sampai ayat yang mengatakan, "Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda." Allah jadikan mereka kemudian tertidur, tidak melihat sedikit pun dan tidak merasakan langkah dari Rasulullah SAW. Jadilah Rasulullah SAW pergi meninggalkan mereka. Bahkan ketika di Gua Thur, Rasulullah pun mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah janji Allah taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Illa tansuruhu faqad nasarahullah." Kalau kalian tidak menolongnya, maka niscaya Allah sudah menolongnya. Maka niscaya Allah pasti menolongnya. Di dalam Gua Thur, Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang kafir Quraisy mengejarnya. Tapi ketika mereka mengutus satu utusan untuk melihat Gua Thur, maka yang dia lihat adalah bahwa gua itu tertutup dengan sarang laba-laba. Dan di mulut gua ada 2 ekor burung. Yang di dekat burung itu ada sarangnya dan ada telurnya. Orang ini kemudian mengatakan tidak mungkin ada orang masuk di dalamnya, karena ada burung dan ada sarang laba-laba. Maka kemudian dia laporan kepada teman-temannya bahwa di dalam Gua Thur itu tidak ada siapa-siapa. Setelah itu kemudian Rasulullah SAW meninggalkan Gua Thur. Bahkan kemudian beliau menyusuri perjalanan yang terjal sekali. Perjalanan yang tidak biasa dilewati oleh orang-orang kafir Quraisy, yang tidak biasa dilewati oleh para pedagang Arab ketika itu. Jalan yang berliku, jalan yang terjal. Sampai pada akhirnya ada seseorang yang melihat Rasulullah SAW. Dan kemudian orang ini mengejar Rasulullah SAW. Sebelum kita teruskan cerita tentang pengejaran ini, mari kita jeda sedikit iklan. Setelah iklan berikut ini kita akan lanjutkan. Pemirsa El Sinta yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ketika Rasulullah SAW menyusuri perjalanan menuju Madinah, maka ada orang yang melihatnya. Orang ini tahu bahwa orang-orang kafir Quraisy menyediakan 100 ekor unta bagi yang bisa membawa Rasulullah SAW, baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Dia adalah Suraqah bin Malik. Dia adalah seorang penunggang kuda yang handal. Dia kejar Rasulullah SAW,
Tapi itulah janji Allah Ta'ala. Illa tansuruhu faqad nasaruhullah. Kalau kalian tidak menolong Rasulullah, maka niscaya Allah pasti menolongnya. Ketika Suraqah bin Malik sudah mendekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar ketika itu gusar dan khawatir, maka kemudian Allah menurunkan pertolongannya. Kuda yang ditunggangi oleh Suraqah terjerembab, sehingga kemudian Suraqah ketika itu terpelanting dari kudanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh ke belakang dan kemudian beliau berhenti. Suraqah yang ketika itu sudah tidak berdaya, merasa kesakitan, terpelanting dari atas kudanya, ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, "Jangan engkau kejar saya lagi." Kemudian ditolong oleh Rasulullah, disuruh kembali Suraqah ini. Setelah itu kemudian Suraqah melihat Rasulullah berjalan lagi, masih teringat hadiah yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy bagi yang bisa menangkap Rasulullah. Dia pun kemudian kembali lagi untuk mengejar Rasulullah. Ketika mendekat, terjadi kejadian yang seperti semula. Terjerembab lagi kudanya, terpelanting dia dari atas kudanya, meraung-raung kesakitan, ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian Rasulullah mengatakan, "Janganlah engkau kejar saya, pergilah." Dan setelah itu bilang kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa di daerah ini tidak ada siapapun. Artinya jangan engkau beritahukan kepada mereka tentang keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kemudian Suraqah kembali dan dia pun mengatakan tidak ada siapa-siapa, di mana ketika itu orang-orang kafir Quraisy ingin mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ingin mencelakai beliau masih ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di satu gubuk milik dari dua orang yang sudah tua. Ketika itu yang ada adalah seorang perempuan. Perempuan ini terkenal dengan sebutan Ummu Ma'bad. Rasulullah singgah di situ. Rasulullah berharap ada makanan yang bisa beliau makan. Tapi ketika itu kemarau panjang. Bahkan kambing-kambing gembalaan dari Ummu Ma'bad ini terlihat kurus-kurus sekali. Ketika Rasulullah datang, Rasulullah mengatakan, "Adakah makanan yang bisa saya beli?" Ummu Ma'bad mengatakan, "Tidak ada." Kemudian berjalan di depan Rasulullah, melewati di depan Rasulullah seekor kambing yang kurus. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Bolehkah saya mengambil air susu dari kambing ini?" Ummu Ma'bad mengatakan, "Kambingnya kurus, wahai fulan. Bagaimana kemudian muncul dan keluar air susu darinya?" Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kambing tersebut. Dan kemudian Rasulullah memerahnya. Memeras air susunya, keluarlah air susu yang begitu derasnya. Ditaruh di dalam gelas dan kemudian diberikan kepada Abu Bakar. Selesai Abu Bakar minum, Rasulullah kemudian memerahnya lagi. Taruh dalam satu gelas, kemudian diberikan kepada penunjuk jalannya. Diperas lagi, diberikan kepada yang membawa bekalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meminumnya. Selesai Rasulullah minum dan semua sahabat-sahabatnya minum, kemudian diperas lagi air susu tersebut, diberikan kepada Ummu Ma'bad, perempuan tua yang punya kambing tersebut. Begitu luar biasa dan begitu indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi beliau lebih mementingkan orang lain sebelum beliau. Setelah itu kemudian Rasulullah pergi, meninggalkan gubuk tersebut. Tapi apa yang terjadi pemirsa El Sinta yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala? Kambing ini disebutkan di dalam sejarah berumur panjang. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kambing ini masih hidup. Sampai pada masa Khalifah Abu Bakar, kambing ini masih hidup.
sampai pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yang ketika itu terjadi paceklik yang panjang, kemarau yang panjang, tidak ada air. Kambing ini pun juga masih hidup. Apa keistimewaannya? Kambing ini juga masih mengeluarkan air susu, di mana kambing-kambing yang lainnya tidak mengeluarkan air susu. Kambing yang pernah disentuh oleh tangan mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih bisa mengeluarkan air susu meskipun sudah berlalu waktu yang panjang, berumur tua. Itu karena keberkahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sedikit dari kisah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah Rasulullah kemudian di Madinah, dan dari sanalah kemudian terpancar dakwah Islam, sehingga kemudian Madinah dikenal dengan sebutan Al-Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bercahaya, karena dakwah Islam terpancar dari Madinah. Kita pun berharap mudah-mudahan kita sebagai seorang da'i, kita sebagai seorang muslim bisa menteladani sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap teguh, tetap sabar, tetap tegar dalam memperjuangkan agama Islam ini dengan penuh hikmah dan dengan penuh kasih sayang, sehingga orang-orang di luar Islam akan mengenal rasa damai, rasa cinta, kasih dan sayang yang ada di dalam agama Islam ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengembangkan dakwah Islam ini, dan mudah-mudahan kita pun juga bisa meneruskan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir kita mendapatkan husnul khatimah. Itulah risalah iman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.